Iya, aku Minasan. Welcome back again with Mr. G di sini. Oke, kali ini Mr. G gak bakal bahas serius ya. Kali ini kita pembahasan santai dan enjoy terkait One Piece. Time flies, alias berlalu sangat cepat. Begitupun serial kesayangan kita ini. Udah bertahun-tahun sejak cerita ini rilis. Nah, sama halnya dengan beberapa ciri khas shonen lainnya, One Piece punya turn point yang membuat One Piece memberi feel yang berbeda. Yap, time skip. Tapi perbedaan di One Piece ini bukan sesuatu yang nyesek, senyesek gebetan yang berubah ketika ngomong temenan aja kok. Dan kalian yang fans One Piece pasti sedikit banyak merasakan hal yang sama. So langsung aja tanpa misalnya banyak cincong gak jelas, monggo enjoy kontennya gitu. Let's go. Pertama ya, ini cukup banyak, gak dikeluhkan sih, tapi sering dibahas aja. Katanya ya, One Piece after time skip, feel komedinya gak sebanyak di before time skip. Ini merupakan sesuatu yang wajar dialami oleh siapapun, karena memang komedi One Piece before time skip tuh udah kayak apotek tutup, alias emang gak ada obat. Ya, bakal banyak kompilasinya semisal disebutin satu-satu. Kita pun pasti punya satu atau lebih scene komedi di One Piece before time skip. Lalu apakah benar feel komedi di One Piece after time skip berkurang? Jawabannya memang iya sih, karena mau bagaimana lagi semua cerita mulai merangkai misteri demi misteri. Namun gak sepenuhnya hilang sih. Sifat autentik yang dimiliki setiap karakter masih bakal selalu ada. Misal kayak Luffy dengan kerakusan, kebodohan, dan full senyum di segala kondisi, Usopp bersama kehokiannya, Sanji yang selalu mesum, sampai Zoro yang tukang nyasarnya keterlaluan. Semua sifat itu gak hilang kok, cuman lebih menyesuaikan. Ya harus Mr. G akui sih, salah satu karakter di SAP Crew yang feel komedinya jauh banget itu Zoro. Gimana ya, after moment di Thriller Bark ya, yang notabene bahkan sebelum time skip, tepatnya saat Zoro menerima rasa sakit Luffy berkat kemampuan Kuma. Dari situ Zoro udah berubah banget. Kalau nyasarnya sih nggak usah ditanya lagi, itu emang udah skill pasifnya dia. Terus bicara jokes before time skip, Mr. K masih gak bakal lupa sama momen Yokuzan, si katak berenang gak bebas dibaringin sama Zoro yang ngasih tahu Luffy dengan antusias pula. Kayak apa aja kesukaan si Aorbaka Senjo. Well, meski demikian ya, komedi masih jadi ice breaking di story One Piece yang sekarang berasa sangat intens. Belum lagi sama ciri khas Odachi yang suka nyelipin humor di luar nalar kita, termasuk Gear 5 ketika kita udah dibuat berteori sedemikian rupa. Siapa sangka kekuatan ini rupanya membawa sesuatu yang komedi banget kan. Bahkan puncaknya sampai timbul pro kontra yang luar biasa. Gear 5 kok kartun, Gear 5 kok kartun. Ya berhasil sih. Next, visual di One Piece yang terus di-upgrade. Ini udah jelas ya, karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan yang gak kalah penting, selera market pecinta anime di seluruh dunia. Bagaimanapun juga ya, One Piece itu ada di industri animanya, cari untung, sehingga visual bakal terus di-upgrade supaya menarik banyak perhatian. Kualitas visual One Piece dulu dan sekarang sangatlah jauh berbeda. Dan gilanya lagi ya, di beberapa episode penting masih bisa ngasih kualitas setara dengan movie. Misal, ketika Zoro melawan King menggunakan Enma, banyak yang kagum sama momen gila tersebut yang memang sangat improve dari berbagai episode One Piece lainnya. Bab sesuatu pasti ada sisi gelap terang, pro kontra, positif negatif, begitupun visual anime One Piece sekarang ini. Ada yang bilang terlalu silau lah, terlalu terang lah, lebay lah, atau segala macam. Itu semua kritik yang sering banget kita jumpai kan. Apapun itu, kualitasnya gak nurun aja udah bagus banget. Mengingat One Piece kan emang anime weekly gitu loh. Jadi ya berharap apa sih kita sebagai fans One Piece, paling cuman pas momen-momen penting aja sih. Aduh, minta buat terus selalu konsisten tentu jadi PR besar bagi pihak studio Toei. Buat di manganya sendiri ya, visual dan artnya emang selalu konsisten dari Odachi. Malah kalau kita lihat-lihat semakin bagus kan. Asal tahan-tahan sabar aja, kalau udah sensei lumayan cukup banyak breaknya, yang penting kan sehat-sehat terus ya Dan manga One Piece masih jadi primadona sekalipun pro kontra yang ada sama adaptasi animenya. So, One Piece emang sama sekali gak punya stigma. Oh, nong studio sih. Ya ingat-ingat aja lah, kalian tahu. Ketiga, kita masuk ke power system One Piece, yaitu Haki. Di Before Time Skip, Haki kurang menjadi sorotan bagi karakter maupun fans One Piece. Keberadaannya sama aja kayak janji-janji manis di luar sana, antara ada dan tiada. Sempat di-spill lewat kemampuan Shanks mengusir Sea Kings, namun belum begitu dianggap sesuatu yang penting. Konsep Haki baru mulai diperkenalkan di arc Amazon Lily, dan di After Time Skip ya, Haki menjadi lebih luas lagi. Kita awalnya cuma terpaku kalau Haki dibagi menjadi 3,
3. Memang after time skip sih masih tetap ada 3 kok. Yang membedakan adalah advance dari haki digali lebih mendalam, sehingga menunjukkan haki pun sama superiornya dengan buah iblis. Misalnya nih, lawan yang dipertunjukkan sanggup menangkal kemampuan buah iblis dari serangan bajak laut Kurohige. Ada juga Ausoku haki yang dikenal cuman bisa bikin pingsan, rupanya bisa melapisi suatu serangan sampai semisal diadu ke sama pemiliknya, akan membuat fenomena langit terbelah. Terus yang paling terasa jelas adalah Pain Bunsoku haki sih. Advance dari haki ini bukan cuman mampu melihat arah serangan musuh, melainkan sanggup untuk melihat masa depan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Katakuri, di mana ia bisa melihat masa depan yang kemudian mampu ditiru oleh Luffy. Sampai akhirnya kita melihat versi lebih gilanya lagi dari Shanks yang melihat masa depannya bener-bener kayak mesin waktu ketika melawan Gear. Gila sih ini Shanks ya. Keempat, sadarkah kalian kalau buah iblis Logia gak lagi jadi penguasa di antara jenis buah iblis? Tentunya ini bukan masalah bermateri, gak bermateri, apalagi pemikiran, melainkan memang konsep buah iblis dan haki yang terus berkembang. Logia sempat dianggap yang terkuat karena sulit melukai si pengguna karena kekuatan unsur alam yang dimiliki. Rupanya setelah konsep haki dibahas lebih jauh, Logia serasa bukan apa-apa, Rek. Karena dengan haki ya, kemampuan Logia pun bisa dibikin jiwa. Dan bicara masalah kategori buah iblis terkuat dan kelangkaannya, Logia gak sekuat maupun selangka itu. Masih ada Mythical Zuan yang memberi kemampuan si pengguna lebih dari 1 sampai keberadaannya yang gak selalu ada. Makanya kita bisa melihat kan, ada karakter pengguna buah iblis Logia yang seolah-olah kehilangan pesona di After Time Skip. Contohnya Smoker, dulu ditakuti karena sempat nyaris menangkap Luffy andai gak ditolong Dragon. Tapi sekarang sambil merem juga kayaknya Luffy bakal easy-peasy menang lawan Smoker. Segampang ngalahin tim yang katanya mau tsunami trofi dengan skor 7-0. Berikutnya, After Time Skip membuat kita menyadari satu hal. Musuh terkuat di One Piece rupanya bukan cuma angkatan laut. Anggapan angkatan laut sebagai musuh yang terkuat muncul karena ketika 3 admiral dimunculin selalu membuat SCP kru kerepotan. RPG sukses mengalahkan Luffy dan kawan-kawan kala itu. Kizaru sampai harus dicegat oleh Rayleigh dan dibantu Kuma agar SCP kru mampu melarikan diri. Hingga Akainu yang membuat es harus menjadi donat bakar. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada nama-nama lebih kuat dari para admiral ini. Ada para Yonko yang dikalahinya sampai harus mempertaruhkan nyawa. Belum lagi di chapter sekarang, kemampuan Gorosei mulai diperlihatin. Terus, organisasi God Knight yang disebut sebagai salah satu kartu as pemerintahan dunia. So, angkatan laut khususnya admiral tidak punya aura sekuat dulu, sehingga rasanya kita masih cukup yakin kan SCP Crew bakalan mampu menang lawan admiral. And last, sadarkah kalian bahwa hampir semua atau bahkan memang semua cerita After Time Skip berpusat sama gelar Yonko? Kita breakdown lah satu-satu dah biar jelas. Fishman Island ada pabrik permen yang di stok ke Big Mom. Pang Hazard ada bahan baku pembuatan buah iblis Smile yang diperjualbelikan Kaido. Zo ada upaya perang melawan Jack yang anak buahnya Kaido. Terus Whole Cake Island ada pertempuran melawan Big Mom. Serta Wano Kuni yang gak usah ditanya lagi lah. Di Egghead memang gak begitu terasa lagi sih. Tapi ingatkah kalian kalau semisal kita dibawa petualangan sama Luffy ya, yang sekarang berstatus sebagai Yonko? Mengapa demikian? Jawabannya simple, Rek. Karena memang begitulah cara New World bekerja. Semisal mau bertahan, ikut atau melawan Yonko. Beda kan sama Before Time Skip yang juga gak di New World. Nama Yonko cuman samar-samar disebut, yang beraksi banyak ya paling cuman Shirohige mengingat aksi ikoniknya ya di Marineford. So itu dia Rek, beberapa feel berbeda yang bisa kita rasakan setelah Time Skip. Gimana? Apakah perbedaannya antara Time Skip dan Before Time Skip berbeda banget bagi kalian? Atau emang sama? Ya emang opini pribadi masing-masing orang itu berbeda sih. So itu dia konten yang bisa Mr. sampaikan. See you next time. Adios, stay safe everyone. Salam Anivedia.